Gita Irawan Wirjawan, atau yang lebih dikenal sebagai Gita Wirjawan, adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Gita menikah dengan Yasmin Stambul, cucu dari Raden Otto Iskandar Dinata, seorang pahlawan nasional, pada tanggal 17 April 1993, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gian, Gibran, dan Gia Wirjawan. Pria kelahiran Jakarta pada 21 September 1965 ini menempuh pendidikan S1 di Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1992, bidang administrasi bisnis. Selepas S1, ia berkarir sebagai seorang bankir di Citibank. Pada tahun 2000, bungsu dari almarhum Wirjawan Joyo Sugito dan Paula Waroka ini berhasil menamatkan kuliah S2-nya, meraih Master of Public Administration di Harvard University. Tahun 2008, Gita mendirikan perusahaan Ancora Capital setelah ia memutuskan mundur dari kursi Presiden Direktur JP Morgan Indonesia yang ia jabat sejak tahun 2006 hingga 2008. Pada 11 November 2009, Gita bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Pada bulan Oktober 2011, pria berdarah Jawa Manado ini ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Lalu dengan pertimbangan dan proses yang panjang, Gita memutuskan mundur dari Menteri Perdagangan pada tanggal 31 Januari 2014. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia periode 2012 hingga 2016 ini saat ini tengah fokus dalam memenangkan konvensi Capres Partai Demokrat untuk pemilu Pilpres 2014 mendatang. Selamat malam, 1 jam lebih dekat. Malam ini sudah tidak perlu lagi kita kira-kira siapa ya tamunya. Beliau adalah Pak Gita Wirjawan. Silakan Pak. Malam Mbak. Apa kabar malam? Gimana setelah tidak menjadi menteri? Sekarang kegiatannya apa saja? Oh, plong. Ya. Oke, plong. Lebih banyak waktu untuk Silakan. ke daerah dan ke mana-mana. Oh, lebih banyak waktu untuk ke daerah dan kemana-mana, terutama untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Iya, betul. Oke, sudah cukup banyak masyarakat yang mengenal Pak Gita sekarang? Lumayan. Lumayan udah, naik? Udah lebih banyak lah yang kenal dibanding beberapa bulan yang lalu. Dibanding dengan beberapa bulan yang lalu. Kita buktikan Pak, kami memiliki beberapa wawancara dengan masyarakat. Cukup mengenalkah mereka nama seorang Gita Wirjawan? Berikut ini. Gita Wirjawan. Gita Wirjawan. Saya nggak kenal Mas siapa Gita Wirjawan itu. Saya kenal. Dia seorang motivator. Mantan Menteri Perdagangan, dulu menjabat sebagai Menteri Perdagangan zaman era SBY. Sebenarnya saya sih nggak gitu kenal ya. Karena kan munculnya juga belakangan ini aja ya. Pernah datang ke Cipinang di sini, dia baik sekali orangnya. Kalau Pak Gita Wirjawannya pres, Dia belum pas ya untuk menjadi calon presiden, karena sepak terjangnya juga baru-baru ini aja. Nah, sedangkan dia dari Menteri Perdagangan hanya belum habis 1 periode udah keluar. Kalau Gita Wirjawan cuma terkenalnya dari iklan aja kalau menurut gue sih. Ganteng sih, tapi ganteng kan bukan berarti bisa nyapres juga ya. Itu tidak ada rekayasa, ada komentar. Tadi ada yang kasih tanda tanya banyak aku gitu. Ada yang menyebut motivator juga. Seru. Ganteng sih, tapi belum. Gimana Jangan ganteng aja, dia harus ngerti rekam jejaknya jelas apa enggak. Berarti belum cukup tuh Pak Gita memperkenalkan rekam jejak kepada masyarakat calon pemilih. Mereka para pemilih muda kan yang justru menjadi target Pak Gita kan? Iya. Belum cukup. Ya mungkin saya akan ke tempat yang tadi tuh. Oh. Dikenal lagi. Oke, kami juga punya beberapa slide, Pak Gita. Ini artikel dari beberapa online dan juga media cetak ya, berikut ini. Pelanggan Damri keluhkan wajah Gita Wirjawan. Ya, udah dicopot. Oke, bisa dikomentari dulu soal itu. Bisa. Itu iklan yang kita pasang tahun lalu. Berdasarkan fokus grup yang dilakukan tahun 2012 ya, dan itu yang justru pengen kasih lihat bahwa menterinya sendiri itu komit untuk menggunakan produk dalam negeri. Tapi begitu ya banyaklah omongan-omongan yang mungkin kurang
ikhlas dengan pemasangan iklan seperti itu, ya langsung kita copot. Tapi itu keputusan yang diambil jauh sebelumnya. Oke. Pada saat Anda masih menjadi di Kementerian Perdagangan? Iya, di tahun 2012 untuk penggunaan anggaran. Dan itu kan semestinya lebih murah karena biasanya kita pakai model. Kalau model itu kan bayar. Dan kita ingin menggunakan orang yang benar-benar percaya untuk produk dalam negeri ini. Lihat aja, saya dari kapan-kapan udah menggunakan produk dalam negeri. Mau diuji dulu nggak nih? Boleh. Boleh? Boleh. Benar. Dari mana dulu yang mau diuji? Ya kecuali jam ya. Tapi sepatu, kaos kaki, celana. Jam nggak ada buat Indonesia ya? Belum ada. Handphone, jam, produk elektronik, paling radio itu udah ada. Kalau TV batik, juga udah. Batik jelas. Oh, ini Indonesia ya. ya. Singlet juga Tanah Abang punya, celana Tanah Abang, sepatu Cibaduyut, kaos Sepatu Tanah Cibaduyut Abang. boleh dibuktikan nggak? Boleh, lihat aja. Tuh. Baik. Gita Wirjawan di balik skandal Senturi. Oke, ini udah kita jelasin di DPR. Ini terkait dengan akuisisi lahan. Justru grup Angkora yang pernah saya kelola itu kan mengakuisisi lahan. Ya gimana, kita justru yang membayar, dan memang salah satu yang di mana perusahaan yang menjual itu ada kaitannya lah dengan si Robert Tantular. Tapi itu penjelasan penuhnya sudah diberikan kepada siapapun yang nanya waktu itu. Itu jadi sebuah beban nggak sih untuk Pak Gita melangkah ke depan? Saya sih percaya dengan kebenaran. Ya. Baik. Kemudian masyarakat masih begitu penasaran. Pak Gita ini PR-nya masih banyak sebagai Menteri Perdagangan sebelumnya ya. Tapi ketika PR sedang banyak-banyaknya, Pak Gita memilih untuk menyimpan PR itu dan kemudian keluar dari sekolah misalnya. Kenapa Pak? Saya udah mau keluar dari awal proses konvensi digodok. Waktu saya mengiyakan, saya berkeinginan untuk keluar agar tidak terbentuk persepsi benturan kepentingan atau apapun. Tapi memang waktu itu belum diperkenankan oleh Bapak Presiden, dan kedua kali saya menyampaikan itu bulan November, itu juga belum diperkenankan. Mungkin juga karena tanggung jawab saya untuk menyelesaikan penyelenggaraan WTO di Denpasar bulan Desember yang lalu, dan RUU Perdagangan yang alhamdulillah selesai. Bulan Desember dan awal Februari kemarin. Mungkin setelah itu baru diperkenankan oleh Presiden. Tapi itu memang hak prerogatifnya beliau. Jadinya saya bukan pertama kali menyampaikan ingin mengundurkan diri. Berapa kemarin. kali menyampaikan ke Bapak Presiden? Tiga kali saya menyampaikan. Baik. Ya. Oke, ini ada seseorang yang akan memecahkan kepanasan malam ini. Ayo, boleh. Mas Emi, silakan Mas. Mas. Selamat malam. Ini Pak Gita ini kan calon presiden, tapi sebelum calon presiden beliau juga Menteri Perdagangan ya Pak. Ini kalau Menteri Perdagangan atau menteri-menteri yang lain suka curi start kampanye, ya kan, gunakan produk dalam negeri, tapi fotonya nggak ada produk, tapi fotonya dia gitu. Jadi maksudnya gunakan produk dalam negeri. Apakah yang dimaksud tuh menggunakan Bapak? Enggak kan Pak? Enggak. Kalau perlu menggunakan Semi. Santai aja Pak, santai. Lalu yang berikutnya itu sebenarnya ini entah media yang salah, masyarakat yang salah, atau tim suksesnya Bapak yang salah. Tapi masyarakat terutama saya menangkap pencitraan Pak Gita tuh hanya sebatas ganteng, bisa main musik. Kalau ganteng bisa main musik ya jelas saya nggak milih Pak Gita dong Pak. Iya. Saya milih Pak Ariel Noah aja Pak. Atau pencitraan yang lain adalah dalam satu iklannya itu Bapak berdiskusi dengan seorang anak kecil yang main bola ya. Memang bagus sih untuk masa depan, tapi yang ditangkap juga seolah-olah Bapak dekat dengan anak-anak. Kalau cuma dekat dengan anak-anak, jelas saya memilih Kak Seto. Iya. Artinya Pak, ini bukan apa-apa ya, tim suksesnya agak diinin lah Pak. Karena tim sukses tuh sebenarnya nothing tulus dia Pak. Kalau Bapak gagal, timnya tetap sukses. Enggak juga. Banyak relawan yang nggak dibayar kok. Oke, nggak dibayar. Yeah. Oke, bagus juga ya. Berikutnya nih Pak ya, kalau Bapak kan sudah tampil di acara-acara musik ya, setidaknya Bapak menurut saya lebih bagus lah dari presiden yang sekarang ya. Sudah lebih tinggi karir musiknya Pak. Tapi gini Pak, kan Bapak kan mantan Menteri Perdagangan. Tentu Bapak juga mengerti marketing. Dalam marketing ada namanya positioning product atau unique selling factor. Nah kalau yang sekarang kan sudah fokus di musik, Bapak harus punya unique selling factor yang lain dong Pak. Jangan musik lagi Pak. Misalnya sulap, gitu kan. Atau hipnotis. Jadi Bapak bikin acara sampai bertemu dengan Gita Kuya gitu Pak. Silakan Indi. Kita kembali